Shalom. Sekali lagi saya bertanya Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari buka hatimu. Kita datang kepada Tuhan. Dalam tinggal tenang Tuhan terletak kekuatan kami Yesus. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyembahmu Tuhan di tempat ini. Kami datang di tempatmu ini Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kau seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kasih-Mu.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan demi kebaikan yang kami terima. Segala kemurahan demi kemurahan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu baru buat kami. Tidak pernah kesetiaan-Mu pudar Tuhan. Dan kami akan terima setiap kesetiaan-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap beribadah katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya saya dan saudara satu minggu ini diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan tolong lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Siap diberkati Tuhan, haleluya. Yes. Kebajikan sedia bagiku, sebab alasanku
Katakan pembalasanku dibagai segalanya. Kemanudanya sangat besar bagimu. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Terpujilah namamu Tuhan, di bumi maupun di surga. Haleluya. Tetap semangat, mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas Tuhan selain memberikan korban persembahan kami Tuhan, yang terbaik, yang termanis bagi namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari buka hatimu, nyanyikan dengan hatimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Yes, amin. Amin. Yes, Tuhan. Haleluya. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada setia bagi kami. Di saat kami menghadapi kesulitan sekalipun, Engkau ada bagi kami. Bahkan Engkau siap dan mau untuk menolong kami. Kami sungguh bangga memiliki Bapa yang besar seperti Engkau. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Sesuai dengan nama-Mu Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan hamba-Mu yakin penyertaan-Mu juga, hadirat-Mu ada di tempat ini. Pada saat kami menaikkan pujian, Engkau sudah menaruh tahta-Mu di tempat ini. Pada saat kami menaikkan pujian, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah menyembuhkan kami, Engkau sudah memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati para pelayan Tuhan yang sudah memuji Engkau, memimpin kami dalam pujian kepada Engkau. Pakai terus kehidupan mereka dimanapun berada, boleh menyukacitakan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau dengar firman Tuhan, kami masukkan firman dalam hati kami. Dan bukan hanya kami pandai untuk mendengar, tetapi terlebih lagi kami pandai untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami mau menenangkan jiwa kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa apanya? Kabarnya. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saudara-saudara seiman kami dalam Tuhan. Saya memberikan gambar di slide selamat datang itu seorang pendaki gunung yang mampu mencapai puncak, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Seorang pendaki gunung yang mencapai puncak dan dia mengangkat tangannya. Ibarat seorang yang hendak mencapai puncak gunung, orang itu pasti akan berusaha, berjuang, naik sedikit demi sedikit, melewati berbagai macam rintangan, sehingga dia bisa mencapai puncak yang tertinggi. Saya membaca bahwa puncak gunung tertinggi adalah, kalau kita ketahui dulu bersama, zaman saya dikatakan bahwa puncak gunung tertinggi adalah Mount Everest. Itu mencapai ketinggian 8.849 meter di atas permukaan laut. Pada tanggal 29 Mei tahun 53, ada dua orang yang bernama Edmund Hillary dan Sherpa Tenzing
Mereka ini mendaki gunung. Di sini dikatakan kalau saya baca, keduanya mencapai puncak Everest tersiar ke seluruh dunia pada tanggal 2 Juni tahun 53, bertepatan dengan penobatan Ratu Elizabeth yang kedua. Warga Inggris mengeluh-elukan keberhasilan pendakian yang bertepatan dengan penobatan ratu sebagai pertanda baik untuk masa depan negara mereka. Jadi Edmund Hillary dan Tenzing ini mencapai puncak gunung tertinggi. Dia mendapat kemuliaan, dieluk-elukan. Tetapi kita ketahui bersama, untuk mencapai puncak tertinggi itu, dua orang ini harus mengalami yang namanya penderitaan demi penderitaan. Bagaimana mereka harus menahan lelah, menahan rasa dingin. Orang yang tidak kuat bisa mengalami hipotermia, dan banyak orang yang gagal dan meninggal dunia. Mungkin mereka berdua merasa kesepian, hanya berdua untuk terus mendaki. Tetapi derita demi derita yang mereka lalui itu membawa kepada kemuliaan. Mereka melihat bahwa kalau saya sampai puncak, saya akan mendapat kemuliaan. Kita juga sebagai orang Kristen harus mempunyai pikiran yang demikian. Tema yang diberikan oleh Bapak Timotius Subekti yang saya akan sampaikan juga di sini selama bulan Juli adalah kuat menanggung derita. Apakah slide-nya bisa ditampilkan? Tema yang diberikan adalah kuat menanggung derita. Kita sebagai orang percaya pasti tujuannya, kalau saya tanya Bapak Ibu tujuannya ke gereja untuk apa? Supaya ujung-ujungnya saya bisa masuk dalam kerajaan sorga. Benar apa benar Bapak Ibu? Kalau tujuannya ke gereja untuk mencari jodoh, wah. Kalau gagal bisa tidak gereja lagi. Kalau tujuannya ke gereja untuk mencari utangan, kalau nggak dapat utangan, bisa nggak gereja lagi. Kalau tujuannya ke gereja untuk melihat pendeta yang ganteng seperti saya, kalau minggu depan saya tidak ada, bisa nggak datang lagi Bapak Ibu. Tujuannya kita ke gereja, punya iman kepada Tuhan untuk apa? Masuk dalam kerajaan surga, bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Untuk bisa mencapainya ada hal yang harus kita perhatikan dan alami, yaitu kita harus tetap kuat menanggung derita. Banyak dari kita orang-orang martir-martir Tuhan yang sampai harus mengembuskan nafas yang terakhir karena mereka tetap memegang imannya sampai akhir. Saya mendengar cerita bagaimana pada saat dulu di Ambon, seorang anak kecil ditanya, kamu tetap pegang imanmu sama Tuhan apa tidak? Kalau kamu tetap pegang imanmu sama Tuhan, saya potong tanganmu. Anak kecil ini ya, dia bisa mengatakan saya tetap beriman kepada Tuhan, dipotong tangannya. Saya yakin orang-orang yang seperti ini akan mendapat kemuliaan pada saat dia masuk dalam kerajaan surga. Kita baca dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul 14 kita buka Alkitab kita, kalau LCD-nya tidak bisa, ini punyanya Pak Greg tadi pagi, bukan punya saya. Kisah Rasul 14 ayat 22 kita buka Alkitab kita, apakah itu Alkitab buku ataukah ya ada ditampilkan di depan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saya ulangi, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus banyak mengalami penderitaan. Mengapa kita harus menderita? Untuk menggenapkan kehendak Bapa.
taruh dalam pikiran kita, lebih baik saya menderita daripada berbuat dosa. Kita buka dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Yesus sudah memberikan contoh teladan bagaimana dia mengalami penderitaan secara badani. Kamu pun juga harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Taruh dalam pikiran kita, Yesus menderita demi kebenaran. Yesus menderita demi menolak dosa. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Kita harus mempersenjatai pikiran kita sama seperti Kristus yang mau menderita bahkan mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Mengapa kita harus menderita? Karena untuk masuk dalam kerajaannya dan mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Pada saat kita menderita karena Kristus, contoh yang paling mudah ya, menderita itu seperti apa? Yang paling mudah saja, kita berdoa, kita berpuasa untuk orang lain, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kita pergi besuk, itu kan penderitaan. Datang ke gereja beribadah sore ini, itu bagi tubuh kita penderitaan. Lebih enak mana, tidur atau datang ke gereja? Pasti jawabannya lebih enak tidur. Tetapi Bapak Ibu datang ke sini, menderita secara badan. Kenapa mau datang di tempat ini? Karena kita sama-sama punya pikiran, ujung-ujungnya kemuliaan. Kita buka dalam Lukas 24 ayat 26. Lukas 24 ayat 26. Saya bacakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Saat Yesus hendak dimuliakan, mau untuk dimuliakan, terlebih dulu dia harus menderita. Pikiran yang seperti ini harus ditanamkan dalam pikiran kita. Penderitaan badan, tadi saya kasih contoh doa, puasa, besuk, mungkin beribadah. Penderitaan secara jiwa pada saat kita disakiti orang. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu harus ampuni. Itu menderita. Kalau saya dimaki-maki, saya digosipkan, dikata-katai. Tetapi saya suruh ngampuni, saya suruh mendoakan. Itu menderita bagi perasaan saya. Tetapi kita harus mau melakukan seperti Yesus lakukan. Ada kata-kata no pain, no gain. No pain, no glory. No suffer, no throne. Saat kita tidak mau menderita, maka kita tidak akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Kita lihat atlet-atlet itu, bagaimana mereka bisa menjuarai sesuatu turnamen. Contohnya Cristiano Ronaldo, pesepak bola. Dia bisa memenangkan beberapa piala champion, piala Eropa, Liga Spanyol, Liga Inggris. Mendapatkan trofi di Italia. Kenapa dia bisa mendapat kemuliaannya begitu? Karena dia mau menderita, latihan. Saat rekan-rekannya belum datang, dia sudah datang. Saat rekan-rekannya sudah pulang, dia masih ada di sana latihan. Tetapi kita lihat kualitasnya dia bagaimana. Dia tahu kalau saya berjuang, tidak apa-apa saya menderita. Latihan lebih lama dari teman-teman saya, tidak apa-apa. Yang penting saya mendapat kemuliaan. Kita harus demikian. Tidak apa-apa saya menderita mungkin sekian sementara saja di dunia ini. Tapi ujung-ujungnya dimuliakan bersama dengan Tuhan.
Bagaimana kita bisa kuat menanggung derita? Kita harus terus menghubungkan roh kita dengan Roh Kudus melalui apa? Doa. Pada saat kita terus berhubungan dengan Roh Kudus, baru-baru ini kita merayakan Pentakosta, dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur. Pada saat roh kita terhubung dengan Roh Kudus, maka saya yakin kita akan menjadi kuat. Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Saya lihat contohnya dari Bapak Gembala saya, Bapak Timotius Bekti. Bagaimana dia baru-baru ini beberapa hari lalu ulang tahun yang ke-81. Tetapi dalam hidupnya banyak derita demi derita yang dia alami. Bagaimana rumahnya kebakar, keponaan sepupu saya di sana tinggal meninggal di dalam rumah. Bagaimana mobilnya dibom, kaki istrinya harus diamputasi. Bagaimana anaknya meninggal. Bagaimana dia dikata-katai orang. Beliau sering saksikan. Pada saat saya dikata-katai orang, saya diam saja. Kenapa bisa demikian kuat? Karena rohnya kuat. Kalau saya lihat, saya sering menemani beliau sebelum pandemi, pergi ke luar pulau, ke Medan, 2 kali, ke Surabaya, ke Bogor. Saya tahu bagaimana kehidupannya sehari-hari. Saya pernah tinggal satu rumah dengan beliau selama kurang lebih setahun. Jam-jam doanya tidak pernah putus. Saya masih tidur di hotel, jam 5 kurang saya sudah mendengar beliau sudah berdoa. Itu yang membuat rohnya kuat. Kita ketahui bersama bahwa manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh yang kuat bisa mempengaruhi jiwanya. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak kita itu jiwa. Jiwa yang kuat bisa mempengaruhi tubuhnya. Kenapa banyak orang yang sakit parah? Menurut penelitian 70% sakit yang parah-parah itu diakibatkan dari pikiran. Kenapa kok pikirannya bisa dikuasai oleh hal-hal tidak baik? Karena rohnya kurang kuat. Saat rohnya kuat, jiwanya akan kuat. Pikirannya tidak melulu balas dendam, benci, iri, dendam. Tapi pikirannya dipenuhi dengan pikiran Kristus. Sehingga tubuhnya kuat. Menghadapi derita kuat. Kita buka dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Dalam terjemahan LAI dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya bacakan terjemahan dari bahasa Inggrisnya. The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. Artinya apa? Roh seseorang. Jadi kata semangat ini bicara soal rohnya. Saat rohnya seorang itu kuat, dia dapat menanggung penderitaannya. Kenapa seringkali kita banyak orang, rekan-rekan kita, saya punya teman di Bali, baru dapat, maaf ya, pacar orangnya agama lain, ikut. Ada juga yang sakit, lalu tidak mau gereja lagi. Kenapa? Dia merasa bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil, dia menderita, Tuhan tidak menolong. Kenapa bisa sampai sedemikian mudahnya orang meninggalkan Tuhan? Karena rohnya yang tidak kuat.
Kita melihat seorang yang bisa sabar menghadapi derita karena memiliki roh yang kuat. Dia bisa memiliki roh takut akan Tuhan. Kenapa? Orang yang terus berhubungan dengan roh Tuhan akan semakin tahu, semakin kenal siapa Tuhannya. Semakin kenal siapa Tuhannya, maka akan timbul roh takut akan Tuhan. Saya bisa mengenal Bapak Timotius Bekti karena saya sering berhubungan. Pada saat saya ketemu dengan beliau ada rasa sungkan. Tidak mungkin kalau saya dekat dengan beliau saya melakukan tindakan-tindakan tercela, tidak mungkin. Karena saya ada rasa takut, hormat kepada beliau. Begitu juga kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Kita semakin kenal, kita tahu mata Tuhan melihat hidup kita. Maka kita pasti akan punya rasa takut akan Tuhan. Kita buka, saya beri judul firman Tuhan hari ini sesuai yang ditempel di situ, Fear of God. Takut akan Tuhan. Kita buka dalam Ayub pasal 1. Saya akan baca secara keseluruhan supaya Bapak Ibu mengerti keseluruhan cerita daripada Ayub pasal 1 ini. Mungkin bisa dibuka sambil menunggu itu saya baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ada suatu sidang ilahi, ada Allah, ada malaikat, ada juga iblis dipanggil oleh Tuhan, dimintai pertanggungjawaban, mau ditanya-tanya. Kalau kita bayangkan pasti iblis ini gemetar. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi Bapak Ibu sampai di sini kita lihat, iblis kerjaannya apa? Berkeliling. Untuk apa? Menjatuhkan. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam Ayub 1 ini 2 kali dikatakan Ayub ini orang yang apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. 2 kali disebut dengan sebutan yang sama. Dengan kata lain Tuhan ini memperhatikan setiap orang. Kita jadi orang, jangan kita yang membesar-besarkan diri kita. Jangan kita menjadi orang yang membangga-banggakan diri kita. Tetapi biar pujian itu datang daripada Tuhan. Kalau kita membanggakan diri kita biasanya ada maunya. Padahal ada sesuatu yang kita simpan mungkin yang orang lain tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan yang menilai, dia menilai sampai kedalaman hati. Sungguh luar biasa Ayub ini dinilai 2 kali begitu baiknya oleh Tuhan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah
segala yang dipunyainya adalah ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada pelajaran sebelum kita masuk poin yang pertama. Kita lihat pelajaran dari Ayub ini. Dia adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia bertindak sebagai imam dalam keluarganya. Dia orang yang hidupnya benar. Orang yang bertanggung jawab dengan bekerja. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Kita lihat bagaimana kekayaan Ayub. Dia memperhatikan keluarganya, dia tidak mau anak-anaknya sampai salah langkah. Dia mendoakan anak-anaknya. Bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah kita bisa seperti Ayub? Hidup kita benar, memperhatikan keluarga, bekerja, bertanggung jawab. Sebaliknya anak-anak harus menyadari orang tua yang seperti Ayub ini. Kita sebagai anak harus mengikuti teladan orang tua yang seperti Ayub. Pelajaran apa lagi yang bisa kita lihat dari cerita ini? Ayub adalah orang yang tidak terikat dengan harta yang dipunya. Pada saat dalam sekejap, 10 anaknya mati, seluruh ternaknya habis. Saya sempat hitung-hitungan dengan harga sekarang. Ternak yang dipunya Ayub ini kurang lebih kalau ditotal semuanya antara 100 sampai 150 miliar dengan harga sekarang. Sungguh luar biasa kekayaannya, dikatakan dia orang yang terkaya di daerah timur. Tetapi dalam satu waktu semuanya habis. Apa yang dia lakukan? Dia tidak terikat dengan hartanya. Kalau orang yang terikat dengan hartanya pada saat hartanya hilang, pasti akan segera marah-marah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, Ayub ini tidak bersalah. Dalam perkataannya, dalam perbuatan, dia tidak bersalah. Coba kita pikirkan diri kita. Bisa kita seperti Ayub? Saya yakin kita bisa. Karena kita punya Tuhan yang sama. Kita sama-sama manusia dengan Ayub. Dia bukan robot. Dia sama-sama manusia seperti kita. Kita lihat Ayub dikatakan oleh Tuhan bahwa ia adalah orang yang takut akan Tuhan, fear of God. Saat orang tersebut memiliki roh takut akan Tuhan, maka poin yang pertama Bapak Ibu, saat kita punya roh takut akan Tuhan, maka hal yang pertama
kita akan sanggup menjaga kekudusan hidup kita. Saya ulangi ayat yang pertama. Kita melihat Alkitab kita, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh, berbicara mengenai sempurna secara moral. Dia tidak melakukan tindakan yang tidak senonoh. Dikatakan pula dia orang yang berintegritas dan jujur. Jujur ini punya arti yang lain, hidupnya benar. Jalannya lurus, tidak neko-neko. Dikatakan ia takut dengan artian hormat akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kata menjauhi kejahatan ini memiliki arti menyimpang, berbalik dari dosa. Pada saat dia berjalan, tahu-tahu dia tahu itu ada dosa, dia menyimpang. Tidak diteruskan. Bapak Ibu, seringkali banyak hal dosa itu mengiming-imingi sesuatu yang enak. Kalau dosa tidak enak, orang tidak akan mau berbuat dosa. Orang seperti Ayub ini pada saat dosa mengiming-imingi, dia bisa menyimpang. Bagaimana dengan kita? Banyak orang di luar sana yang bukan diiming-imingi, tapi yang mengejar dosa. Di sini dikatakan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya beri kalimat di sini, sayangnya LCD-nya nggak bisa tampilkan, saya punya slide. Saat seseorang memiliki roh takut akan Tuhan, maka orang tersebut akan terus menjaga kekudusan hidupnya dengan mengatakan tidak pada dosa. Ya, terima kasih. Saat seseorang memiliki roh takut akan Tuhan, maka orang tersebut akan terus menjaga kekudusan hidupnya dengan mengatakan tidak pada dosa. Dia bisa menyimpang dari dosa. Kenapa? Punya takut akan Tuhan. Setiap kali saya ulang tahun, kalau saya minta didoakan oleh Bapak Timotius Bekti, dia selalu mendoakan satu kalimat yang saya ingat terus sampai sekarang. Beri anakmu ini takut akan Tuhan. Slide berikutnya dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Slide berikutnya 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan, perhatikan, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saat seseorang punya takut akan Allah, kekudusannya bisa semakin sempurna. Dia bisa berkata tidak pada hal yang tidak benar. Kenapa seringkali orang berbuat dosa? Jawabannya gampang. Tidak punya roh takut akan Tuhan. Tuhan tidak lihat saya. Maaf kata, menonton film porno di kamar sendirian, tidak ada yang lihat. Istri saya tidak lihat, suami saya tidak lihat, tidak ada yang tahu. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan tahu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bapak Ibu harus mengerti bahwa di dalam diri seseorang ada yang namanya hati nurani. Apa itu hati nurani? Bahasa aslinya suneidesis. Apa itu suneidesis? Pengetahuan bersama antara Allah dengan saya. Saat saya memikirkan sesuatu, Allah tahu. Kita tidak bisa lari daripada Tuhan. Di tempat paling tersembunyi pun Tuhan tahu. Saya bacakan Amsal 8 ayat 13a. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Bukan mencintai kejahatan, mencintai dosa, malah mencari. Bukan, menyimpang dari kejahatan. Itu takut akan Tuhan. Amsal 16 ayat 6 dikatakan dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan.
Setiap kali kita berdoa, minta, kalau kita masih sering jatuh dalam dosa, minta Tuhan, beri saya roh takut akan Tuhan. Supaya saya bisa menyimpang, punya kekuatan untuk mengatakan tidak pada dosa. Karena saya tahu Tuhan Maha tahu, apa yang saya lakukan Tuhan tahu, akan ada penghakiman. Akan ada penghukuman. Apa yang Tuhan katakan tuh kita harus sadari ya dan amin. Yang kedua, pada saat orang itu punya takut akan Tuhan, selain dia sanggup menjaga kekudusan hidup, yang kedua, ini yang mungkin senang untuk kita dengar. Orang tersebut akan mendapatkan perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Ayat 10 dikatakan, ini iblis mengatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis tahu bahwa Tuhan memagari Ayub. Kata di situ dan rumahnya, bukan rumah fisik. Yang Tuhan pagari bukan rumah fisik. Tetapi kalau di situ bahasa aslinya berbicara mengenai keluarga. Berbicara mengenai rumah tangganya. Tuhan memagari keluarganya. Kenapa Pak kok kalau Tuhan pagari kok anak-anaknya mati? Kan Tuhan izinkan semua terjadi. Pagar perlindungannya untuk sementara diangkat. Maka iblis dengan mudah akan mengacak-acak hidup kita. Pada saat hidup kita tidak benar, tidak ada pagar perlindungan Tuhan, maka dengan mudah iblis akan mengacak-acak hidup kita. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Saya kasih ayat Mazmur 127 ayat 2b dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya sementara mereka sedang tidur. Bicara soal berkat kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah dikasih berkat pada saat orang itu sedang tidur. Sedang tenang dirinya. Tuhan kasih berkat. Karena bagi Tuhan berkat itu masalah mudah. Dan berkat di sini bukan hanya bicara soal keuangan, materi, bukan. Materi itu bisa dicari. Tetapi kesehatan. Wah mahal harganya kesehatan. Saya kalau berkunjung ke rumah sakit melihat orang di ICU, sehari bisa puluhan juta. Tuhan beri berkat apa? Sukacita. Apakah sukacita bisa dibeli? Oh bisa sementara. Kita melihat filmnya Mr. Bean misalnya, kita ketawa bisa, ketawa bahagia. Tapi setelah itu keluar dari bioskop, ingat masalah kita lagi, sedih lagi. Saya kasih tulisan di situ, kepala keluarga yang hidup benar dan akan membuat tangan Tuhan bekerja sebagai pagar perlindungan bagi dirinya dan seisi rumahnya, serta mencurahkan berkat-berkatnya. Kepala keluarga, khususnya bicara soal kepala keluarga, karena Ayub ini sebagai kepala keluarga. Saat hidupnya benar, punya roh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memagari dirinya dan seluruh keluarganya. Kalau ada anak kita sudah hidup benar, ada anak kita yang tidak benar, itu berarti dia sendiri yang dengan sadar keluar dari pagar perlindungan. Mari, khusus kepada kepala keluarga, pada saat kita hidup benar, kita mewariskan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita. Yang ketiga, saat orang punya roh takut akan Tuhan, orang itu akan kuat bertahan dalam penderitaannya. Orang tersebut tidak langsung menyalahkan Tuhan atas setiap masalah yang dihadapi, tetapi tetap kuat bertahan dalam imannya, walaupun harus menanggung derita terberat sekalipun. Kita baca ayat 21 dan 22.
pada saat dia mendengar kabar anaknya mati, hartanya habis semuanya. Apa yang dilakukan? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Dia pergi meninggalkan Tuhan, sudah tidak gereja-gerejaan, tidak Tuhan-Tuhanan, cukup sampai di sini. Apa yang dilakukan? Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita harus taruh dalam hati kita apa yang kita miliki sekarang ini semua pemberian Tuhan. Kalau Tuhan memberi, dia minta, kita harus kembalikan dengan rela dong harusnya. Ayat 22, dalam kesemuanya itu perhatikan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya kasih kalimat di situ, orang yang memiliki roh takut akan Tuhan tidak akan menyalahkan Tuhan atas setiap masalah yang dihadapi, tetapi tetap kuat bertahan dalam imannya walau menanggung derita terberat sekalipun. Seperti Ayub, kita ini seyogianya membulatkan hati kita. Kita harusnya yakin bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu itu atas sepengetahuan, atas seizin Tuhan. Ayat firman Tuhan mengatakan rambut satu pun jatuh itu Tuhan tahu. Ayat yang lain, next slide, dikatakan dalam Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan sesuatu terjadi, tidak akan terjadi. Kalau dia mengizinkan ujian itu datang atas hidup kita mengalami penderitaan, kita harus yakin Tuhan tahu dan Tuhan tahu bahwa saya sanggup melewati ujian itu. Saya nih punya anak, cewek. Satu saja anak saya, cewek. Umur 18. Saya sebagai bapaknya tahu kemampuan anak saya. Saya tidak akan menyuruh dia mengangkat 1 karung semen 50 kilo. Tidak mungkin saya suruh. Kalau saya menyuruh dia, berarti saya ini bapak yang gila. Saya bukan bapak yang gila, saya tahu anak saya punya kemampuan mungkin maksimal 10 kilo dia masih bisa. Maka ujian itu diberikan, saya memberikan perintah kepada dia, tolong ambilkan itu ada beras 10 kilo di mobil. Saya tahu dia masih bisa. Apalagi bapak kita di surga, dia tahu. Pada saat kita menghadapi sakit, menghadapi derita, makian orang, diizinkan oleh Tuhan, ditipu orang mungkin, dia tahu kita sanggup. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya dan Bapak Ibu manusia. Kalau itu diizinkan, Tuhan tahu itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat Bapak Ibu, di balik derita ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang baik. Pada saat kita diberi ujian, kalau kita lulus, ada hadiah yang menanti. Ada 2 kesaksian sebetulnya, tapi karena waktunya tidak bisa, saya tidak akan ceritakan di sini, nanti mungkin lain waktu. Bagaimana saya pertama melihat hal ini, kelihatannya kok masalah dalam hidup saya. Masalah soal rumah, garis besarnya. Wah, saya tidak bisa punya rumah nih kalau gini caranya. Tetapi di balik itu semua, Tuhan sediakan yang baik bagi saya. Kalau saya lulus ujiannya. Saya undang pemain musik. Saya kasih kesimpulan. Slide terakhir. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saat kita ingin dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan surga, untuk memperoleh kemuliaan.
serta melakukan kehendak Bapa, maka kita harus kuat dalam menghadapi derita. Karena tadi ayatnya mengatakan, untuk mendapat kemuliaan, Mesias harus menderita. Ingat, no pain, no glory. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau kita sedikit-sedikit baru kita dikatai orang, kita merasa tersakiti lalu kita membalas. Itu kita tidak, namanya bukan tahan derita. Kita dapat kuat menahan derita seperti Ayub jika kita memiliki roh takut akan Tuhan. Makanya setiap kali kalau berdoa, beri saya roh takut akan Tuhan. Saya mau terus berhubungan dengan Engkau, dengan Roh Kudus, supaya saya semakin mengenal Engkau, pribadi Allah yang luar biasa. Kata-katamu ya dan amin pada saat seperti itu, pasti kita punya roh takut, hormat kepada Tuhan. Saat kita punya roh takut akan Tuhan, maka kita bisa punya kekuatan untuk hidup dalam kekudusan. Kita bisa mengatakan tidak pada dosa. Saat kita punya roh takut akan Tuhan, kita akan kuat dalam iman walaupun menghadapi derita yang paling berat sekalipun. Saya mengunjungi jemaat saya di jemaat Tuhan di Tanah Mas yang saya gembalakan, sakit kanker tulang. Sudah bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit, kemo bolak-balik. Tadi pagi masih dia datang ke gereja, saya kaget. Mukanya sudah agak hitam. Rambutnya agak rontok. Derita sakit penyakit yang dia hadapi tidak membuat dia meninggalkan imannya. Kalau saya besuk, saya selalu bilang, semangat ya Om. Semangat Om. Sukacita ya Om. Saat orang punya roh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pagar perlindungan atas hidup kita. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya atas hidup kita. Berkat, kembali lagi saya katakan, tidak bicara melulu soal uang, kesehatan, sukacita, damai. Pada saat jemaat saya menghadapi sakit, saya masih lihat dia tenang saja. Tidak berteriak-teriak, menyalah-nyalahkan Tuhan, tidak. Berteriak karena kesakitan, saya tahu dia melakukannya. Karena sakit kanker itu tidak main-main Bapak Ibu. Sakitnya menggerogoti. Dikasih obat namanya morfin. Berupa seperti ditempel di dada. Orang tuh sampai kalau ditempel itu ya Bapak Ibu, ada 2 jemaat saya yang saya besuk ditempel morfin. Bisa berhalusinasi. Karena keras, tetapi orang ini ditempel, tidak ngefek. Sakitnya tidak berkurang. Sedemikian parahnya sakitnya, dia masih bisa datang ke gereja. Dia masih bisa menyaksikan Tuhan itu baik. Saya acungi jempol. Orang-orang seperti ini yang memberi saya keteladanan. Orang-orang seperti ini juga yang memberi Bapak Ibu keteladanan. Bagaimana orang ini pasti punya roh takut akan Tuhan. Dia bisa bertahan dalam imannya, walau dalam penderitaan yang berat sekalipun. Mari firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi. Saya berharap supaya Roh Kudus berbicara, supaya kita mendapat rema pribadi demi pribadi. Bukan hanya dapat rema, pengetahuan untuk saya, tetapi terlebih lagi saya melakukan. Kita menyanyikan sebuah pujian. Yesus penebusku, besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau. Yesus maha mulia, maha mulia dan terindah Kau. Yesus maha mulia, maha mulia dan terindah Kau. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah memperlihatkan kepada kami bagaimana Engkau sebagai Allah yang mau menjadi manusia, mau menderita untuk saya dan saudara. Karena Yesus tahu penderitaan yang dialami itu untuk mencapai kemuliaan yang kekal. Buat pengertian ini juga Tuhan ada dalam hidup kami. Kami menderita karena kebenaran di dunia ini hanya sementara. Tetapi saat kami lulus dalam penderitaan, dalam ujian penderitaan demi penderitaan, maka Tuhan sudah sediakan kemuliaan bagi saya dan saudara. Kemuliaan selama-lamanya tidak bisa dibandingkan dengan penderitaannya hanya sekejap saja, sementara saja. Kami bisa kuat karena kami punya roh takut akan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan pada setiap kami. Beri kami pengertian bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Pada saat Engkau mengatakan akan terjadi penghakiman, akan terjadi penghakiman. Pada saat Engkau mengatakan ada terjadi penghukuman, akan ada terjadi penghukuman. Kami tidak bisa lari dari penghukuman dan penghakiman Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami supaya kami punya roh takut akan Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan itu membuat kami bisa kuat dalam kekudusan hidup kami. Kami bisa mengatakan tidak pada dosa. Kami menyimpang dari dosa, menjauhi dosa. Kami bisa tetap kuat dalam iman sampai pada akhir. Walaupun banyak derita yang harus kami lewati. Tapi Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Dan hamba-Mu yakin pada saat kami punya roh takut akan Tuhan, pagar perlindungan Tuhan ada atas kami. Iblis tidak bisa merusak hidup kami. Kami tidak mau hidup kami dirusak oleh iblis. Kami mau pagar perlindungan Tuhan tetap ada atas hidup kami dan keluarga kami. Kami mau meninggalkan hal yang baik untuk keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami. Dan hamba-Mu yakin pada saat kami punya roh takut akan Tuhan, saat kami tidur pun Tuhan berkati kami. Damai sejahtera sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, melebihi dari yang lainnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
Hamba-Mu selesai berbicara, kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami, supaya kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.